Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita karunia iman, Islam dan sehat untuk kita bisa menimba ilmu kembali di kajian sekolah intelektual tafsir Al-Qur'an bersama guru kita Ustaz Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, baik-baik aja. Mudah-mudahan selalu Allah memberikan kebaikan kepada kita dan untuk bisa berbagi kepada yang lain atau termasuk juga sahabat percikan iman itu barangkali. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz. Di episode hari ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 57. Nah, mungkin bagi sahabat percikan iman silakan bisa disiapkan Al-Qur'an Al-Mu'asirnya. Nah, saya akan bacakan terlebih dahulu terjemah dari ayat 57 ini, yaitu dengan artinya, kami menaungimu dengan awan dan kami menurunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah makanan yang baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tapi justru menzalimi diri sendiri. Nah, seperti apa tafsir dari ayat tersebut? Silakan Ustadz untuk dibahas. Ya. Baik, sobat percikan iman, kita baca kembali ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Artinya, wa dan dolalna, kami menaungkan atau menaungi alaikum kepada mereka, kepada kamu sekalian, al-gomama dengan gomam, awan. Awan itu asap yang menutupi matahari. Wangzalna, dan juga kami menurunkan alaikum kepada kamu sekalian al-manna, makanan yaitu yang namanya manna, wasalwa dan salwa. Nah, ini nama yang langsung Allah memberi nama sendiri makanan ini. Sehingga orang-orang itu membicarakan berbeda pendapat, mana itu begini, salwa itu begini, dan sebagainya. Kata Allah, kulu, makanlah oleh kamu sekalian min thayyibati, yang baik-baik ma razaqnakum, apa yang kami rezekikan kepada kamu. Nah, tetapi mereka melakukan hal yang memang tidak disenangi oleh Allah. Tapi mereka, wa ma dolamuna, mereka tidak mendolimi, tidak mengkhianati kepada kami, kata Allah. Walakin akan tetapi, kanu, keadaan mereka, anfusahum, kepada diri mereka sendiri, yadlimuna, mereka berbuat dolim. Ya. Kisahnya, ketika, ini mundur lagi kepada kejadian yang sebelumnya, ketika mereka bisa dibawa oleh Nabi Musa dari Mesir, dari cengkraman Fir'aun, dengan menyeberang Laut Merah yang sudah kemarin beberapa hari yang sudah kita bahas. Ya. Tentu yang namanya laut, kemudian padang pasir, berjalan di padang pasir dengan terik matahari. Nah, dengan rasa sayangnya Allah kepada mereka, kepada Bani Israel, yang menjadi kebanggaan atau yang menjadi kebanggaan atau menjadi anggapan kepada mereka bahwa Allah itu sangat menyayangi kepada kami. Wadollalna, kami naungi alaikum kepada kamu sekalian. Nah, ini ingatlah ketika kami menaungkan kepada kamu al-gomam. Al-gomam itu awan. Ketika mereka berjalan di padang pasir yang luas, yang tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, tidak ada tempat bernaung, Allah menaungi mereka dengan gomam, awan. Dan ternyata di awan itu bukan hanya saja menaungi, bukan hanya saja mereka merasa sejuk, wangzalna alaikum, dan kami pun menurunkan kepada mereka al-manna, makanan yang namanya manna, wasalwa dan salwa. Yang mereka makan tidak usah usaha dulu, Allah langsung. Ya, bayangkan mereka sudah lapar barangkali dari perjalanan dari Mesir. Iya. Kemudian udah beberapa hari Allah menurunkan manna wasalma. Dan kemudian kata Allah, silakan makanlah dari apa yang baik-baik, inilah baik kami yang berikan kepada kamu.
Mereka tidak mendolimi kepada kami, dan akan tapi mereka mendolimi pada diri mereka sendiri. Nah, dalam tafsir, summa dhallala alaihim fitti, kemudian Allah menaungi mereka di suatu padang pasir yang luas, bil gomami, dengan awan. Kanal bariyatu, ini adalah merupakan arti itu adalah bariyah, daratan yang terbentang luas. Ya, kita dapat bayangkan bagaimana pada masa itu, pada masa zaman Nabi Musa, padang pasir Palestina tidak ada tumbuh-tumbuhan seperti yang sekarang. Mereka lapar, mereka tidak bisa bernaung di sebuah pohon, tidak ada. Mereka tidak bisa menemukan buah-buah yang bisa dimakan buahnya, juga tidak ada. Nah, karena itu bariyah itu suatu daratan. Wadallala alaihim gulmam min harri syamsi, maka Allah menaungi kepada mereka dari terik matahari, dari panasnya matahari. Ya, kita dapat juga barangkali sering kita rasakan apabila sedang terik-terik, tidak ada naungan, tidak ada awan yang melewat di bawah matahari, kita juga terasa sejuk. Yeah. Nah, dan yang lebihnya lagi, wa anzalna alaikumul manna, kami menurunkan kepada kamu sekalian manna, nih makanan bagi kamu. Wa qala Qatadatu, manna itu apa? Kata Qatadah, kanal manna yanzilu alaihim fi mahallihim. Manna itu turun langsung dari Allah, dari langit pada tempat mereka. Sukuton, silnya sukuton dengan turun, berjatuhan salji, seperti berjatuhannya salju. Asyaddu bayadun, bahkan lebih putih daripada minal labani, daripada susu. Ini manna itu adalah merupakan yang ditafsirkan nanti, ya, lebih putih daripada air susu, wa ahalla minal asali, dan lebih manis daripada madu. Ini gimana, sudah susah membayangkan. Mereka dimanjakan, Madi Israel dimanjakan di padang pasir yang panas, kemudian mereka dinaungi dan diberi makanan, tidak usah ada usaha dulu. Ya. Yaskutu alaihim bitulu'il fajri, akan turun kepada mereka ketika terbit fajar, waktu subuh. Turun bagaikan salju yang turun, ila tulu'i syamsi, sampai terbit matahari. Kalau sudah terbit matahari, berhenti turunnya, yaitu manna dan salwa itu. Yahudur rajul, seseorang boleh mengambil qadra yakfihi, seukuran yang sekiranya cukup bagi mereka untuk nanti besok. Nah gitu, untuk besok. Yaumahu, untuk seharinya, sehari itu sebelum datang lagi. Wasalwa, dan juga salwa. Maka nanti jelaskan, kalau Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, salwa itu adalah ta'irun yusibuhu bisaman, burung yang mirip dengan burung puyuh. Sudah matang. Udah matang, diturunkan, tidak usah masak lagi. Salwa, makanya roti, dianggapnya roti yang sangat putih, manisnya lebih putih, seperti melebihi susu, dan manisnya melebihi madu, yang turun kepada mereka tiap pagi. Kemudian salwanya jadi makanannya, kalau kita makan, ada nasinya, ada lauk pauknya, ada sambalnya. Nah, sambalnya ini makanannya barangkali nasinya roti, dan itu salwa itu karena burung. Lauk pauknya gitu. Adalah burung puyuh. Ya, bisa menikanu yakuluna minhu, yang mereka makan dari makanan itu. Nah, diperintahkan ketika mereka turun, silahkan kamu sekalian mengambil secukupnya untuk hari datang lagi. Gitu. Karena kalau mereka mengambil lebih dari batas fajar nanti, maka akan busuk semuanya. Kemudian turun yang baru. Tapi mereka bandelnya, tetap aja mau bekal banyak, mungkin 2 hari atau 3 hari. Dia pikir mending kalau besok turun lagi. Kalau enggak gimana? Nah, itu tidak percayanya kepada. Ternyata besok betul-betul besok turun lagi, dan bekal-bekal mereka yang dibawa sebelumnya itu busuk semuanya.
Turun yang baru. Nah, makanya kata Nabi Musa, jangan kamu berbekal lebih untuk 1 hari. Kecuali atau untuk hari Jumat. Kalau hari Jumat dibolehkan untuk 2 hari. Karena hari Sabtu tidak akan turun karena mereka itu harus beribadah khusus mereka. Tapi ternyata mereka berbekal lagi, tidak diam-diam, menyembunyikan lagi bawa bahan banyak. Besoknya dibuka busuk dan turun lagi yang baru. Nah itu udah bandelnya. Kalau sudah dikatakan 1 kali, tidak cukup 1 kali, tetap saja tidak percaya untuk berikutnya. Maka mereka itu melakukan yang yang ada ketidakpercayaan, akhirnya membuat yang berlebihan. Nah kata Allah, kullu min thayyibati ma razaqnakum. Silakan makanlah dari apa yang kami rezekikan kepada kamu sekalian. Artinya amrun ibahati wa irsyadi wa amtinani. Itu adalah merupakan perintah yang boleh makan. Wal irsyadi, dan beri petunjuk kepada mereka, ditunjukkan, artinya boleh bagi mereka. Wa amtinani, tapi itu juga merupakan ujian bagi mereka. Ujiannya sampai sejauh mana mereka akan bersyukur kepada kenikmatan Allah. Kira-kira kalau menurut pikiran kita, ketika di padang pasir yang panas, mereka dinaungi dengan gomam, awan, dan kemudian ketika lapar, mereka diberi makanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana wasalwa, yang tidak akan mungkin ditemukan di dunia ini. Ada orang yang ahli tafsir mengatakan mana wasalwa itu, mana dan salwa itu adalah merupakan salah satu jenis makanan yang akan Allah berikan di dalam surga. Itu adalah ahli tafsir yang mengatakan seperti itu. Kalau sekarang di dunia ini mana dan salwa ada nggak? Tidak akan ada. Tidak akan ada. Hanya dulu pernah terjadi pada zaman Bani Israel. Bahkan walaupun mereka nakal, bandel, ya sudah turun. Waktu subuh turun, sampai berakhir turun itu jadi banyak melimpah. Kata Nabi Musa, berbekal udah cukup, ambil untuk sehari saja. Mereka diam-diam sembunyikan banyak untuk mungkin 3 hari atau 4 hari. Karena perjalanan mereka masih jauh, atau mereka tidak ada usaha-usaha mereka. Setelah keluar dari Mesir itu, apa yang dilakukan oleh mereka? Palestina nanti ada dalam kisah yang berikutnya. Nah, inilah dimanjanya mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi biasanya orang yang dimanja itu suka, kata orang Sunda, naik adat. Sok naik adat, kalau yang terus dimanja, naik adat, segala dipenuhi dan sebagainya. Nah, barangkali itu adalah merupakan karakter yang sangat-sangat tidak terpuji bagi orang Bani Israel ini. Nah, ini dulu barangkali, nanti kita lanjutkan untuk lanjutan potongan ayat berikutnya. Baik Ustaz. Tadi ketika lagi menyebutkan tentang mana dan salwa, saya kira makanan itu ada sekarang di muka bumi ini. Saya tidak dapatkan, kalau maunya gimana. Kalau ada barangkali banyak orang yang merasakannya. Ya misalkan kan dalam waktu dekat kan, misalkan ada sahabat percikan iman mungkin yang akan berniat untuk ini kalau mana dan salwa ini kejadiannya ada di negara mana ya? Dia di dataran Palestina. Ketika mereka pulang menyeberang laut, kemudian mau dibawa Musa, panas, dinaungi, kemudian malam harinya. Nah, karena di dalam tafsir itu, ya kalau dinaungi saja, ya kami tetap akan lapar. Kami di mana turunkan? Sudah turunkan mana wasalwa, piraku ngan ukur makan ukur ari minum nak, mana maaf di biasa aja kan. Itu selalu dimanja-manja, itu tidak ada usaha. Udah manja, rakus lagi ya. Iya, rakus. Karakternya karakter monyet kan. Maka kunu kirodatan hosin, pada saat itu jadilah kamu merak-rak yang hina, karena rakus. Yang dulu saya katakan, yang paling kalaupun diurus, monyet itu di mana-mana harus diikat, gitu aja. Diurus dileletik, kita bikin kegede, tetap ikut di talian. Kalau anjing enggak, binatang-binatang lain enggak, biasa saja. Kalau monyet mau dibawa di talian. Ya baik Ustaz. Tadinya saya kira mana dan salwa ini ada ya di muka bumi. Tadi saya mau, kan dalam waktu dekat juga mungkin kita ada urusan ke luar negeri gitu ya. Tadinya pengen cobain gitu. Tapi mungkin ya kalau tidak hanya mungkin kita belum bisa menikmati makanan ini di
dunia ini, tapi mudah-mudahan kita bisa bersama-sama ya memakan menikmati manna dan salwa ini nanti di surga bersama-sama ya. Semoga kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sutisna, lahir pada tanggal 28 Agustus 1974. Pekerjaan sehari-hari sebagai guru honorer di salah satu MTS swasta di daerah Bojongsoang. Ya, harapan yang ingin disampaikan, kondisi keadaan rumah kami yang seperti ini, kami mohon, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun untuk ke arah risiko seperti itu kami belum bisa. Jadi kami mohon rekan-rekan bisa membantu kami bisa melampaui ketidaknyamanan selama kami berada di rumah. Kami ingin nyaman seperti keluarga yang lain tatkala tinggal di rumah. Baik, terima kasih sahabat Percikan Iman, masih bersama kami di Tafsir Al-Quran. Pada hari ini kita sedang membahas surat Al-Baqarah ayat 57. Tadi di segmen sebelumnya ini dijelaskan tentang bahwa waktu itu kaum Bani Israel itu ya ketika panas-panasnya ternyata kemudian Allah menaungi dengan awan, terus kemudian memberikan makanan, dan dari Allah ya perintahnya untuk membawa makanan secukupnya seperti itu ya. Nabi Musa. Oh, Nabi Musa perintah, tapi ternyata kaum Bani Israel ini tidak percaya. Bani Israel. Kaum Bani Israel ini apa ya? Tanda kutip kalau bahasa Sunda nama bedegong ya, gitu ya. Nah, setelah itu apa sih yang terjadi setelah peristiwa itu? Silakan Ustaz untuk dilanjutkan. Iya. Allah menurunkan manna wassalwa itu untuk mereka adalah dengan cuma-cuma, tidak ada usaha, tidak usah kemana-mana, datang kepada mereka, diturunkan kepada mereka dari langit, walau alam dari langit tadi di atas, dari atas. Ya. Kemudian kata Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Silakan makan apa yang baik-baik saja, apa yang kamu inginkan. Kalau umpamanya makanan itu ada tulangnya, tong dimakan tulangnya, gitu. Ada kayak burung puyuh itu kan. Yang baik-baik saja. Ya. Artinya amru ibahatin itu perintah, artinya boleh saja makan. Dan war isyadin, dan sebagai petunjuk, dan juga itu wamtinanin, itu adalah merupakan ujian juga bagi mereka. Di samping itu anugerah dari Allah, itu juga merangkap sebagai ujian. Ya pada hakikatnya semua manusia begitu. Di saat Allah memberikan anugerah, di samping anugerah itu adalah juga ujian. Kalau Mas Panji diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki banyak, itu di balik anugerah mendapatkan rezeki itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Nah, karena Allah akan menguji itu kepada semua manusia, kepada manusia dengan kebaikan dan kejelekan. Dengan kebaikan sampai sejauh mana dia bersyukur, dengan kejelekan sampai sejauh mana dia bersabar. Jadi walanabluwannakum bil khairi wasyarri.
Aku akan menguji kepada manusia itu dengan kebaikan dan kejelekan. Nah, dalam tafsir ini dikatakan qala Ibnu Jurayj, kata Ibnu Jurayj, fakana rajulu, maka keadaan seseorang idza akhoda minal manni wasalwa, apabila mereka mengambil dari manna dan salwa ini fauqat ta'ami yaumin, lebih untuk satu hari. Tadi sudah komentarnya udah. Lebih untuk satu hari, fasadun, akan rusak, busuk dan tidak bisa dimakan lagi. Walau akan yang maksud busuk di sini bentuk busuknya bagaimana, apakah hancurnya menjadi bagaimana, yang jelas fasadun. Illa kecuali annahum, kalau mereka mereka itu ya'khuduna fi yaumil jumu'ati, kecuali kalau mereka mengambilnya pada hari Jumat, maka diizinkan oleh Nabi Musa untuk berbekal nanti hari Sabtu. Kalau hari Jumat udah berbekal bukan hari Jumat saja, untuk Sabtu. Kenapa? Karena hari Sabtu tidak akan diturunkan oleh Allah manna wa salwa. Karena Bani Israel dikhususkan untuk ibadah pada hari Sabat, hari Sabtu itu. Semua tidak boleh ada. Nah, nanti setelah hari Sabat mereka biasa diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikan yang bermunculan. Nah, hari Sabtu tinggal dan itulah terus menerus di ujian itu, gagal lagi Allah menguji Bani Israel itu. Nah, kemudian kecuali hari Sabtu dia mengambil ya'khuduna fi yaumis sabti fi yaumil jumu'ati ta'ama yaumis sabti. Kalau mengambil pada hari Sabtu, fala yusbihu fasadan, maka besoknya itu tidak rusak, tidak busuk, masih bisa dimakan dan masih bagus. Itu karena memang Allah memerintahnya min thayyibati ma razaqnakum. Tapi mereka dianggap, kata Allah, mereka melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, pelanggaran-pelanggaran dan pembangkangan kepada Nabi Musa dan juga sekaligus pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa ma dolamuna, mereka sebenarnya tidak mendolimi kepada kami, kata Allah. Mereka tidak dolim kepada kami, walakin akan tetapi kanu, keadaan mereka, anfusahum, kepada diri mereka sendiri, yadlimuna, berbuat dolim. Nah, kita juga sama. Kalau di hadapan Allah, ketika kita melakukan kebaikan, pada hakikatnya kebaikan itu bukan untuk Allah. Ketika kita melakukan kejahatan dan pembangkangan juga bukan merugikan kepada Allah, tapi pada hakikatnya itu adalah untuk diri sendiri. Makanya di dalam untuk urusan ibadah, urusan ibadah Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat, untuk saum dan berbagai macam itu bentuk ibadah. Sebenarnya bukan dirasakan harus kewajiban, kita harus merasakan bahwa ibadah itu merupakan kebutuhan bagi kita. Karena ibadah itu tidak akan memberi keuntungan kepada Allah. Keuntungan itu akan kembali kepada diri kita sendiri, dan begitu juga kerugiannya akan juga kepada diri sendiri. Kalau kita mengkhianati kepada Allah dalam arti berbuat syirik, maka dikatakan itu tidak dolim kepada Allah, tidak mengkhianati kepada Allah. Akan tetapi pada hakikatnya dia telah mengkhianati kepada diri sendiri, karena untung dan ruginya itu hanya kepada diri sendiri. Ya. Maka amarnahum, kami memerintah kepada mereka bil akli, untuk makan mimma rozaqnahum, dari apa yang telah kami rincikan kepada mereka, dan wa ayya'budu, dan juga mereka diperintah untuk beribadah. Salah satu bentuk ibadah kepada Allah itu adalah mensyukuri saja kenikmatan yang Allah berikan. Tapi fakholafu, maka mereka mengingkari, menyalahi kepada perintah itu, wa kafaru, dan mereka kufur, wa dolamu anfusahum, maka inilah yang dimaksud mereka dolim kepada diri sendiri. Nah, kalau Mas Panji umpamanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberi rezeki yang secukupnya untuk bisa untuk beribadah, ternyata dipakai untuk berbuat hal yang negatif. Siapa yang rugi? Saya. Itu berarti mengkhianati pada diri sendiri, mendolimi pada diri sendiri. Karena menempatkan sesuatu tidak sesuai dengan tujuan yang menciptakannya.
Ya maka apabila disesuaikan dengan tujuan yang menciptakannya, maka itulah yang disebut syukur. Syukur. Kalau umpamanya jangan sayang-sayang beli kopiah hamnya berapa? 15.000. Umpamanya sepatu berapa? 250.000. Ada sayang sepatu mah ditincak di sun itu walaupun mahal tetap tidak boleh. Itu sudah dolim terhadap diri. Dolim karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah memberikan mana diantaranya kepada mereka, nikmati dan syukuri. Ketika mereka menikmati tapi tidak mensyukuri, itu sudah dolim. Dikatakan fadlamu anfusum hadza ma'ama syahiduhu minal ayatil bayyinah. Bersama ini mereka sudah menyaksikan dengan ayat-ayat yang nyata. Dengan ayat yang nyata itu dengan kejadian-kejadian yang terbukti apa yang dikatakan oleh Musa itu benar, tapi mereka tidak percaya. Berkata lagi sesuatu yang belum, tidak lagi percaya, tidak lagi iman. Maka itu yang dikatakan mereka bukan mendolimi kepada Allah, tapi mendolimi kepada kepada mereka sendiri. Jadi sudah bersama mereka menyaksikan minal ayatil bayyinati wal mu'jizatil qati'ati, dan juga dengan mukjizat yang paten. Qati'ah itu yang kuat, yang qat'i. Jadi sudah dijadi ayat-ayat Quran, ayat-ayat Taurat dengan mukjizat dari Nabi Musa, tapi mereka tetap tidak pernah mau beriman sampai kepada ini barangkali yang disampaikannya pada masa zaman Nabi Musa yang dimuat dalam Al-Quran, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menceritakan, mengkisahkan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi kepada kaum Bani Israel pada masa Bani Israel pada zaman Nabi Musa. Padahal sudah banyak kejadian-kejadian yang dibenarkan. Ketika Nabi Musa membawa mereka dari Mesir keluar, seharusnya dengan membuktikan dipukulkannya tongkat kemudian membentang suatu jalan bisa menyeberang mereka, kira-kira mereka harusnya udah benar, ini ada benar-benar Musa. Iya, langsung percaya. Tapi kenapa berulang-ulang melakukan Musa dengan salwa amanah wa salma diantaranya tidak akan beriman kecuali kalau melihat Allah dengan jelas. Petir menyambar, dibangunkan lagi. Tetap enggak mau, tetap mau menerima langsung dari Allah. Kenapa Allah tidak mau berbicara pada kami seperti berbicara padamu? Di mana wasalma itu adalah merupakan kelebihan. Mana wasalma, bersyukur dan nikmatilah. Dan jangan kamu berbekan untuk lebih 1 hari kecuali hari Jumat. Tidak percaya juga mereka. Dan banyak lagi pelanggaran Bani Israel itu yang dilakukan oleh Bani Israel merupakan kedoliman mereka, pada hakikatnya mendolimi diri sendiri. Artinya wama dolamuna, dan tidaklah mereka mendolimi, mengkhianati kepada kami, kata Allah, walakin akan tetapi anfusahum, mereka kepada diri sendiri yadlimuna, berbuat dolim. Artinya amarnahum bil akli, kami merintahkan mereka untuk makan mimma razaqnahum, dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Dan sebagai bukti syukur ayya'budu, dan hendaklah juga mereka beribadah. Tetapi fakholafu, mereka mengingkari, wa kafaru, dan kufur. Itulah fadolamu anfusahum, maka mereka itu mendolimi pada diri sendiri. Hada maha syahid. Perbuatan kejadian seperti ini bersama mereka itu menyaksikan ayat Tauratnya. Nah, ini ayat Tauratnya, tidak mau mukjizatnya. Berapa kali mukjizat Nabi Musa diperlihatkan kepada mereka, ini mukjizat dari sebagai bukti kenabian, juga masih tidak beriman. Nah, ini yang katanya kata-kata yang mereka tidak mendolimi kepada kami, akan tetapi mereka mendolimi kepada diri mereka sendiri. Baik Ustaz. Jadi ternyata kalau syukur itu adalah menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya, tapi kalau zalim itu menempatkan sesuatu yang tidak bukan pada tempatnya. Bukan pada tempat. Maka istilahnya penempatan itu bukan hanya saja barang-barang, termasuk menempatkan hukum. Seharusnya hukum itu bagi seberat ini, dan ini yang berat, tapi karena dolim menempatkan hukum tidak pada tempatnya, itu makanya dolim juga, itu dolim kepada orang lain, kepada ini. Kalau ini kepada Allah,
Kenapa? Karena dolimnya itu tetap orang yang berbuat dolim rugi dan untung dan ruginya akan diterima oleh mereka sendiri. Makanya alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah yang seadil-adilnya hakim? Artinya semua kedoliman yang pernah terjadi di dunia ini akan diadili yang sebenarnya di hadapan Allah. Itu maka karena supaya hak-hak manusia itu tidak boleh dilanggar oleh manusia yang lainnya gitu. Baik Ustaz. Di ayat 57 ini sebenarnya dari episode kemarin juga ini sedang menceritakan tentang ya bisa dibilang keras hatinya Bani Israel ya. Dan masih bukan hanya ini, masih banyak tentang kekerasan hati. Ya, nah berbicara tentang keras hati, nanti saya ingin bertanya ya nanti di segmen 3. Baik, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Quran. Sahabat, bayangkan bagaimana apabila sahabat bisa mewakafkan Al-Quran. Masya Allah, ribuan kebaikan insya Allah telah menanti Anda. Karena setiap huruf yang mereka nanti akan bacakan, itu akan menjadikan pahala buat kita semuanya. Maka dari itu sahabat Percikan Iman, mari yuk kita berwakaf untuk wakaf Al-Quran di Percikan Iman. Di nomor rekening 777 177 178. Terima kasih. Baik, terima kasih sahabat Percikan Iman, masih bersama kami di Tafsir Al-Quran. Nah Ustadz, saya ingin bertanya, di ayat, kan akhir-akhir ini kita sedang membahas tentang kerasnya hati dari Bani Israel ya, karena dikasih ini masih ngeluh, masih mengelak, dikasih ini masih mengelak, sampai bingung harus dengan cara apa lagi sih gitu ya. Ini kan menunjukkan bahwa ini kaum Bani Israel kebanyakannya itu dalam keadaan keras hati gitu ya, yang tidak bisa menerima kebenaran. Nah tapi juga kan kadang kita di fenomena zaman sekarang misalkan ketika ingin berbuat baik tuh terkendala menyalahkannya tuh karena saya belum dapat hidayah. Kayak kenapa kamu nggak sholat? Saya belum dapat hidayah. Kenapa kamu nggak ikut pengajian? Dasarnya belum dapat hidayah. Kan hidayah mah Allah yang ngasih, kehendak dari Allah. Berarti kalau saya malas, berarti saya belum dapat hidayah. Nah kan kayak ini mah semacam pembenaran diri gitu ya. Padahal tidak benar. Ya, tapi kalau kemarin mas saya nanyanya bagaimana caranya kita berusaha untuk memberikan hidayah kepada orang lain. Tapi kalau sekarang saya ingin bertanyanya bagaimana agar kita selalu mendapat semangat hidayah dengan cara dari diri sendiri. Baik, sahabat Percikan Iman, hidayah itu memang bukan harus diterima, tapi di dalam hadisnya dalam ayat Al-Quran, faman tabi'a hudaya, siapa orang yang mengikuti hidayahku. Jadi bukan siapa orang yang diberi oleh Allah hidayah. Di dalam Al-Quran, juga di surat Al-Baqarah masih, fa imma ya'tiyanakum minni hudan, maka apabila datang kepada kamu dariku hidayah, paman tabi'a hudaya, maka siapa orang yang mengikuti hidayahku. Jadi betul-betul harus diikuti. Setelah kita tahu diikuti, itu hidayah. Hanya kekerasan hati orang Bani Israel itu dulu juga pernah saya katakan dalam sebuah hadis, idza adnabal abdu dzanban, apabila seorang hamba melakukan suatu perbuatan dosa, kanat naktatu saudaa fi qalbihi, maka perbuatan dosa itu akan menjadi titik hitam pada hatinya. Sebesar apa perbuatan dosa itu, ya sebesar itu pula titik hitam. Faida taba wa wastagfaro, apabila dia bertobat dan beristighfar, kholaso, maka titik hitam itu akan bersih lagi, murni lagi dalam hatinya. Wa idza jadada, dan apabila dia menambah perbuatan dosa,
izdadat, maka akan bertambah titik hitamnya. Nah, Bani Israel itu mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa tapi tidak pernah beristighfar, tidak pernah berbuat tobat atau melakukan tobat, maka titik hitamnya itu akan selalu menebal, terus menebal, maka sulit untuk ditembus oleh nurul iman, cahaya keimanan. Kalau sudah tertutup, gelap, itulah yang dikatakan khatamallahu. Jadi bukan Allah yang menutupnya, karena perbuatan-perbuatan mereka yang menutup kepada hati-hati mereka. Nah, karena Bani Israil tadi saya katakan, Bani Israil itu tidak pernah bertaubat dari perbuatan-perbuatan dosanya, maka terus mereka akan semakin menebal dan semakin keras. Digambarkan nanti dalam ayat berikutnya, dikatakan ketika ada pembunuhan yang dibuktikan oleh Allah dihidupkan lagi dengan menyembelih seekor sapi, itu nanti ada kisahnya. Ya. Setelah terbukti summa qasat qulubuhum, kemudian semakin keras hati mereka, bahwa wahya kal hijarah, maka hatinya itu bagaikan batu. Jadi yang dimaksud bagaikan batu di sini bukan hatinya jadi teas itu. Bal asyad wahya kal hijarah atau bal asyadu qaswa, atau bahkan lebih keras daripada batu. Batu dari batu ada yang keluar air gitu kan. Ada yang terpecah kemudian keluar air dari batu-batu itu. Itu artinya walaupun keras masih memberikan kebaikan-kebaikan. Kalau digambarkan barangkali walaupun hati itu orang yang keras, tapi masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan batu itu ada yang menggelinding dari atas itu karena takut oleh Allah dalam ayat nanti jelas. Oh. Itu kata. Nah, tapi berkaitan dengan masalah hidayah ini, jangan orang itu mengatakan belum dapat hidayah. Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadis, inna masali wa masalu ilmi apa? Sesungguhnya perumpamaanku dan seperti perumpamaan kepada wamasul ardi, wamasul mator, atau apa? Seperti perbandingannya, aku diutus sebagai nabi menyebarkan ilmu dan hidayah itu bagaikan hujan yang lebat yang menimpa bumi ini. Nah, tetapi jenis-jenis bumi itu tidak sama. Ada yang naqiyatun, ada bumi itu tanahnya yang subur. Apabila timpa hujan, fasobatu, apabila menimpa hujan, maka dia menjadi subur, gembur, tumbuh-tumbuhannya tumbuh-tumbuhannya rumput juga menjadi banyak. Itulah pertama bagian bumi sebagian. Nah, kemudian ada juga bumi yang bersifat kubangan, kolam. Kalau di kolam itu hujan, kemudian tertampung di kubangan itu, kemudian ada tumbuh taman-taman di kolam. Tumbuh di dalam di kolam susah ya. Ya, itu ada juga tanah itu seperti itu bumi yang apabila ditempa hujan itu tidak menumbuhkan tanaman, tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tapi orang bisa mengambil manfaat dari air itu. Ya. Ya, apabila mengambil manfaat itu, kalau bening bersih bisa ambil minum, mandi, apabila keruh atau bisa untuk menyiram tanaman dan sebagainya, masih bisa. Dan ada juga jenis bumi ini, jenis tanah ini yang ajadib, yang gersang, tandus, ditimpa hujan gimana? Diserap nggak oleh bumi? Diserap. Yang tandus ini. Susah ya, kering. Tidak bisa, tapi muncul tumbuh-tumbuhan nggak? Di yang tandus itu yang gersang. Bisa aja ya, bisa juga. Bisa, paling hanya sebagian kecil. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan hati manusia itu bagaikan tanah bumi yang ditimpa oleh hujan. Hidayah juga dan ilmu itu sama menyebar kepada hati manusia, Tapi hati manusia itu digambarkan ada jenisnya. Ada hatinya yang subur, mendapatkan hidayah, langsung dia disebarkan oleh Rasulullah SAW, mendapatkan hidayah. Walaupun hanya sedikit hidayah, dia diterima.
Makanya kalau tanah yang tandus itu walaupun hujannya sedikit tetap yang tanah subur maksudnya. Tanah yang subur itu meskipun hujannya sedikit akan berarti baginya. Nah, begitu juga hati yang subur, hati yang tidak gersang, hati yang tidak berlubang dalam arti tidak berkubang itu mendapatkan sedikit baca ayat Al-Quran sedikit. Dan tidak jarang orang yang mendapatkan yang begitu mendapatkan satu ayat tentang itu langsung. Nah, itu hatinya yang subur. Bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, artinya bisa menjadi amal dan perbuatan. Jadi amal kalau dapat hati ini jadi amalkan, dapat lagi dapat amalkan, itulah hati yang subur. Nah, kemudian yang kedua, hati manusia digambarkan itu bagaikan tanah yang kubangan. Air hanya bisa ditampung, tapi dia sendiri tidak bisa menumbuhkan buah-buahan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, orang juga ada hatinya disebarkan hidayahnya itu hanya dijadikan sekedar ilmu di dalam hati mereka, tapi dijadikan sebagai ilmu tidak menjadi amal perbuatan, tidak menjadi amal soleh. Nah, tapi orang bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Orang yang seperti aja orang pernah saya ketemu orang Nasrani, dia betul baca Al-Qurannya bagus, tapi tidak menjadi buah bagi mereka. Tapi bagi mereka dia sendiri ngaji kepada orang Islam, bisa memberikan kemanfaatan. Dan begitu juga banyak yang kalau kita ingat susunan kitab-kitab seperti Mu'jamul Mufahros fi Al-Fadil Quran. Mu'jam itu untuk mencari ayat berapa, surat berapa, itu ada satu kitab Mu'jam. Yang menyusunnya itu bukan orang Islam. Bukan. Tapi tidak menjadi ilmu, itu hanya menjadi kubangan, hanya sekedar menjadi ilmu, tapi tidak menjadi amal bagi mereka. Tapi orang lain bisa mengambil kemanfaatan nggak? Bisa mengambil kemanfaatan hasil karyanya. Itulah yang dimaksud kubangan itu. Nanti hujan ditampung saja dalam kolam, tapi bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk menyiram, tapi dia sendiri tidak pernah mendapatkan manfaatnya. Nah, itulah gambaran hati manusia. Dan yang ketiga, ada juga yang tanah itu tandus, tidak pernah bisa menyerap airnya dan tidak akan tumbuh dari yang tandus. Nah, hati manusia itu yang tandus, yaitu yang tandus itu lantaran qasat qulubuhum, keras hati mereka bagaikan batu. Jadi hujan, walaupun hujannya lebat malah menjadi banjir pada yang lain. Dan tidak pernah menumbuhkan, walaupun berapa nasihat ataupun bagaimanapun, tetap mereka tidak akan bisa menyerap, tidak akan bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan karena memang disebut ajadib, yang tandus sama sekali. Tetapi kita tahu tandusnya juga barangkali, kita tahu tandusnya yang dijelaskan oleh Al-Quran. Tapi kita jangan mengatakan kepada orang lain yang tandus. Mudah-mudahan suatu saat, ya seperti tadi yang dilihat itu akhirnya bisa jadi suatu saat dia beristighfar, mengelupaskan semua perbuatan dosa, masuk titik terang, dan cahaya iman akan masuk ke dalam hatinya. Dan kita tidak bisa mengatakan tandus kepada mereka selama mereka masih hidup. Nah, tetap aja, walaupun hati yang keras, suatu saat bisa akan jadi lembek. Dan tidak jarang orang yang tadinya hatinya keras, tapi pada akhirnya mereka menjadi sadar dan menjadi artinya lembek, artinya sadar dan menerima segala kebenarannya. Nah, itu barangkali gambaran-gambaran hati yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ada hati yang subur, yang ajadib, ada juga yang yang bagaikan kubangan, hanya menjadikan ilmu saja tapi tidak menjadi amal bagi mereka. Dan ada satu lagi yang tandus, yang tidak pernah masuk nasihat, masuk dari kiri, keluar dari kanan, masukkan dari kanan, keluar dari telinga kiri, umpamanya masuk dari mendengar telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Apabila masuk di telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Nah, itu yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Siapa orang itu? Bukan belum mendapatkan hidayah sebenarnya, tapi mereka belum mengikuti hidayah. Paman tabi'a hudaya, siapa orang yang mengikuti hidayahku, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi kalau orang yang mengatakan, saya belum mendapatkan hidayah, bukan belum mendapatkan hidayah, kamu belum mengikuti hidayah, belum mengikuti kepada hidayah. Paman tabi'a.
Nah itu Oh barangkali. ya, baik. Ternyata kuncinya itu ikuti hidayah tersebut ya. Ikut. Berarti kita taati Nah, peraturannya itu yang maksudnya. gitu ya. Jadi baru kan nanti Allah akan semakin mengembangkan nanti kalau ketaatan mengikuti jadinya akan berkembang baik. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz atas tausiah pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di episode selanjutnya membahas surat Al-Baqarah di ayat selanjutnya ya. Baik Ustadz, tadi kita sudah menyelesaikan dari ayat 57. Nanti di episode selanjutnya kita akan mulai dari ayat 58. Nah, baik sahabat Percikan Iman, tetap saksikan tafsir Al-Quran di streaming YouTube Percikan Iman Online ataupun di Instagram dan Facebook Percikan Iman. Akhir kata, saya Panji Nugraha, Ustadz Hasyim Asy'ari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.